warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita berdua di program Kata Hati, membuka lebih banyak hati. Kak Sabil, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita pada bulan Ramadan kemarin dan juga ibadah-ibadah lainnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita juga mau minta maaf nih apabila dalam membacakan curhatan dari teman-teman mungkin kita ada kesalahan Atau kata-kata yang kurang enak. kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung aja Kak Sabil, kita bacakan curhatan dari teman-teman kali ini. Ini ada dari AZ, mahasiswa Malang. Yaitu isinya, aku udah lama berteman, sekitar 2 tahun. Dalam perjalanan pertemanan tersebut, tiba-tiba muncul rasa lain saat aku dekat dengan teman aku itu. Rasa apa ya? Terus Kemungkinan yang ngirim cewek atau cowok nggak tahu ya. Terus aku jadi lebih memperhatikannya, rindu bertemu dengannya. wah, Ingin selalu bareng. Bucin banget ya. Aku nggak tahu apa dia ngerasain perbedaan perlakuanku adanya apa tidak. Aku juga belum yakin apakah perasaanku ini memang sudah berubah menjadi cinta atau masih dalam batas wajar pertemanan. Yang buat aku bingung apakah aku harus ngomong ke dia tentang perasaanku ini atau tetap jalani seperti biasanya. Aku juga masih bingung antara tetap menjadikannya teman atau harus ku ganti menjadi pasangan. Mohon sarannya Kak. aduh. Kalau saya tangkep sih kayaknya mereka udah temenan lama ya Kak Sabil ya? 2 tahun. Oh iya, lumayan lah. Berarti ini pertemanan antara cewek dan cowok. Sahabat Menurut dari cinta. Kak Sabil nih, cewek sama cowok itu bisa nggak sih cuma temenan? Kalau menurut aku ya dari segi pertemananku dulu, kalau awal-awalnya niatannya cuma berteman, tiba-tiba ada rasa, kalau menurutku tuh lebih baik kita nggak ngomong sih kalau aku. Soalnya takutnya ntar malah sebelum kita ngomong perasaan itu kayak kita udah deket banget, kayak keluarga, kayak apa ya, tahu satu sama lain. Takutnya ntar kalau ada yang mau mengungkapkan, takutnya nanti ada canggung. Aku juga mikirnya hampir sama sih sama kayak Kak Sabil. Aku nganggapnya kalau sama cowok ya, kalau udah anggap dari awal teman, itu sampai nanti aku anggapnya teman. Ya. Terus kalau misalkan suka, gak bisa ya Kak Sabil. Kak Sabil pernah gak sih suka ke teman sendiri? Pernah sih, cuman aku sih tipe cewek yang nggak terlalu nunjukin kalau dengan sikap kayak cerita tadi sikap atau itu nggak pernah. Jadi kayak tiba-tiba waktu yang tepat itu pasti ada, langsung tiba-tiba ngomong gitu sih. Emang kadang bener kata pepatah ya Kak Sabil, terus no jalaran soko kulino. Nah, jadi setiap kita bareng, gara-gara kita bareng itu pasti Menimbul. sedikit ataupun banyak itu pasti menimbulkan rasa. Nggak Entah mungkin rasa, kalau entah rasa nyaman atau bahkan bisa sampai sayang ya Kak Sabil ya. Iya, tapi sayangnya tuh kayak bingung mau gimana. Ini terus tuh gini, mau sayang ke temen atau sebagai sebagai kekasih gitu ya Kak Sabil ya. Mau dianggap kayak kekasih tapi dia temen aku, mau dianggap cuma temen tapi kok kayak lebih gitu ya Kak ya. padahal nggak ada status. Terus ya. kan dia tadi tanya mending kayak gimana? Nah kalau menurut aku Kak ya, mending dipikirkan dulu. Kalau misalkan dia memang mau mengungkapkannya itu dipikirkan matang-matang dulu. Soalnya nanti takutnya Kak, kayak Kak Sabil tadi loh bilangnya, kalau sudah berteman lama terus kemudian dia mengungkapkan ada perasaan lebih dari teman nih, takutnya nanti yang temennya ini ada kayak canggung atau mungkin malah menimbulkan jarak ya Kak ya. Iya, soalnya nggak semua orang itu bisa nerima apa ya sih perasaan apa ya kayak unek-uneknya kita. Takutnya ntar si cewek atau si cowok ini tiba-tiba ilfil. Nah, bener takutnya itu. Bener banget. Kalau misalkan kamu udah nyaman dengan pertemanan itu, mending tetap berteman ya Kak yo. Daripada nanti dipaksakan untuk hubungan yang lebih serius dan dianya tidak mau, kan nggak tahu nih. Kecuali kalau dianya misalkan dianya juga ada sama-sama punya rasa atau mungkin dia udah menunjukkan kode-kode suka ke kita, itu nggak apa-apa ya Kak ya. Tapi kalau nggak ada, mending kalau menurut aku sih tetap berteman ya Kak. Soalnya nggak semua cowok itu apa ya
perlakuannya ke kita itu kayak seakan-akan perhatian, tapi belum tentu dia punya perasaan. Bisa jadi kayak cuman mau ngetes kamu seberapa paham sih kamu sama dia. Takutnya ntar kayak mikirnya cewek itu pasti gini, oh dia perhatian sama aku, jadi kayak wah dia suka sama aku. Belum tentu. Padahal bisa jadi cowok itu gitu ke semua cewek. Nah itu friendly, lebih banyak friendly sih. Ya friendly, kebanyakan cowok kayak gitu loh, friendly ke semua cewek. Jadi kita jangan apa Kak Sabri, jangan terlalu GR lah ya. Jangan terlalu GR dan jangan kayak terlalu berharap apa ya, oh pasti dia punya feedback juga kayak feedback balik juga, oh pasti dia juga suka aku, nanti kita pacaran ini. Belum tentu. Kalian pacaran, sikap yang dia lakukan sebelum pacaran sangat menolak. Bener banget. Kadang kebanyakan dari pengalaman teman-teman. Nah, ketika PDKT itu cowoknya kayak berusaha sekuat tenaga gitu Kak, kayak ngejar. Awalnya sih gitu cowok. Tapi pertama, ketika udah dapetin itu kayak ya sudah, gitu kan. Merasa udah dapetin, ya dia udah punya aku, ya udah. Jadi sikapnya itu berubah drastis. Gitu banget. Ya kan Kak, gitu kan. Nah itu tadi. Jadi kalau misalkan Kakak Azza tadi mau mengungkapkan, harus dipikir matang-matang terlebih dahulu. Takutnya nanti hubungan antara kalian jadi semakin jauh, kan tambah nggak enak ya. Kata-kata jatuh cinta, sebelum kamu cinta kamu harus siap jatuhnya. Nah, jangan nanti udah jatuh cintanya nggak ada, tinggal jatuhnya, kan sakit. Nanti nggak bisa move on. Nah, soalnya move on ini lebih susah. Apalagi kalau ya beda lagi kalau move onnya sama yang udah status ya. Tapi kalau yang move onnya belum pacaran, friendzone aja tuh kayak bener Kak. Gitu loh. Dan emang fakta ya Kak ya. Move on sama yang belum ada hubungan itu lebih susah daripada move on yang udah pacaran. Kok bisa gitu loh, kok bisa deketnya cuma seminggu tapi gak maunya berbulan-bulan. Itu bisa loh teman-teman. Gak tahu ini bapaknya ya. Hati-hati. Nah jadi harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kalian udah yakin nih mau mengungkapkan, Kak Azza tadi udah yakin mau mengungkapkan perasaannya, harus berlapang dada dalam artian gini, siap untuk menerima resikonya. Kalau ngomong misalkan ke dia itu harus memilih kata-kata yang tepat. Jangan sampai dia ngiranya dia kok gini, jadi dia selama ini deket sama aku itu gara-gara ada maunya gitu kan, takutnya kayak gitu ya Kak ya. Soalnya kalau sekelas, apalagi kalau sekelas ya sukanya ntar kan kita tahu kebiasaannya dia, terus ntar kalau kita udah nggak ada hubungan, ntar malah kayak sama teman-teman malah kayak ini awalnya kok gini, sekarang udah malah jadi omongan sama teman-teman, malah nggak enak. Iya, nanti teman-teman juga menganggap yang dulunya kemana-mana bareng, ngapain aja bareng, terus gara-gara mengungkapkan sebuah rasa jadinya agak canggung gitu, menghancurkan semuanya. Karena mau kembali ke seperti dulu lagi itu juga sulit kalau udah kayak gitu, kalau udah terlanjur. Jadi dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Tapi kalau saran dari kita sih mending temenan ya, kayak temenan sih kalau aku. Karena kalau temenan itu bisa sampai kapanpun. Ya boleh suka, ya boleh, baik mendem aja sih. Tapi jangan membohongi perasaan sendiri. Resikonya suka sama teman suka sih. Jangan membohongi perasaan sendiri. Kalau misalkan seneng ya suka, ya akui pada diri kamu sendiri kalau kamu suka. Jangan terlalu membohongi diri kamu sendiri. Misalkan kamu suka ke dia dan kamu nggak berani mengungkapkan, terus akhirnya aku lo nggak suka sama dia, ngelak gitu loh Kak. Itu malah semakin suka. Jadi akui pada diri kamu sendiri, oh iya aku suka ke dia. Tapi daripada nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, lebih baik aku memendam rasa ini. Tapi kalau untuk biasanya kan kita kan udah ungkapkan, belum tentu kan jawabnya kayak ya aku suka sama dia juga gitu, nggak mungkin kan semuanya kayak gitu. Jadi kan harus kita sebagai yang jawab pertanyaan perasaan seseorang, kita harus juga mikir dulu, jangan sampai menyakiti yang ungkapkan. Iya, benar banget Kak Sabil. Cewek cowok juga. Iya, berarti itu dalam menolak ya, jangan terlalu, misalkan kalau nggak suka gitu, jangan kata-katanya tuh jangan menohok hati gitu. Apalagi sampai bawa fisik gitu. Jangan. Jadi gitu ya Kak Azet, kalau misalkan Kak Azet mau mengungkapkan perasaannya harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Tapi kalau menurut kita lebih baik tetap berteman, karena
sudah lama kan Kak bertemannya 2 tahun, dan kita yakin sih kalau kalian tetap berteman itu pasti akan awet sampai nanti, sampai kakek nenek mungkin ya Kak ya. Kalau emang tiba-tiba yang si cowoknya atau ceweknya ini punya rasa kan bisa aja ntar kalau udah lulus ketemu lagi terus nikah kan lebih baik kan. Atau kalau misalkan kakaknya Azad ini misalkan muslim ya, bisa ditikung di sepertiga malam ya Kak ya. Nah, lebih baik kita berharap kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia. Nah, karena Kecewa apa Kak? kecewanya. Berharap pada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Oke, terima kasih untuk Kak Azad yang sudah mengirimkan curhatannya. Semoga tips dari kita tadi bisa bermanfaat, dan buat kalian yang belum mengirimkan curhatannya, kita tunggu nih, kita bakal bersemangat sekali untuk membacakan curhatan dari kalian. Caranya bisa di bawah ini. Jangan lupa like, Komen dan subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Tetap di program Kata Hati, membuka lebih banyak hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.